Oke, selamat datang di Answer Your Question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Oke, dari Reno T8. Saya sebelumnya sering loss dan semenjak stres, saya belajar trading lewat ChatGPT. Catat semua di buku dan saya pelajari sambil eksekusi. Sekarang punya sistem sendiri yang simple tapi jalan. Masuk. Jadi sebenarnya trading itu nggak susah kok, serius nggak susah. Technical analysis juga nggak susah. Kita ada series di Instagram 4 video kalau nggak salah, kalau nggak 3 video itu udah bisa technical analysis. 3 menit udah bisa technical analysis. Cek aja Instagram saya. Simple, berarti apa yang bikin nggak simple nih? Yang bikin nggak simple itu psikologinya sebenarnya. Nah, di sini ChatGPT lewat mentorship, lewat video-video kita kan udah banyak tuh, kemudian lewat buku dan lain-lain. Itu ngaruh, yes, ngaruh banget. Tapi yang bikin ngaruh lagi orangnya. Kalau orangnya itu memang niat untuk belajar, setiap saat itu bertumbuh, setiap hari tumbuh 1%, keinginan untuk jadi lebih bagus, itu jadi keren bagus. Jadi orang jangan cuma stuck situ aja, tapi terus bertumbuh dan bertumbuh. Nanti strategi ini kurang bagus nih, oke tambahin. Oke, strategi ini oke, saya tambahin yang di sini. Jadi seperti itu. Jadi upgrade terus menerus. Karena kadang-kadang jurnal itu buat orang buat gaya-gayaan, ini saya untung berapa, screenshot kirim. Bukan, jurnal itu sebenarnya untuk evaluasi diri kita sendiri kurang apa dan harus bagaimana. Dari Taufik Gaming, saya pertama trading saat lagi banyak pikiran, biasanya 1-2 OP aja profit, tapi pas stres malah buka 4-5 open posisi dan jadi MC. Mantap. Ini teman-teman kalau ada yang sejenis mungkin komentar aja. Jadi biasanya orang-orang itu profitnya seminggu, profit Jumat habis semudah-mudahnya biasanya. Nah, itu komentar aja yang sering seperti itu. Pelajaran pentingnya, orang itu susah untuk konsistensi itu kadang-kadang itu benar-benar sangat susah, nggak cuma di trading, di semua kehidupan sehari-hari itu susah. Konsisten di sini itu butuh dedikasi. Apalagi kalau trading pengennya cepet ya habisnya juga cepet. Dari Alastar 6331, modal saya 10 juta, mantap. Sempat jadi 13 juta, 30%. Oke, terus balik 10 juta lagi. Oke, terus loss 3 juta. Berarti tinggal 7 juta. Kira rasanya muter-muter situ aja. Oke, ini namanya equity trap. Kamu untung lalu hilang, untung lagi, hilang lagi. Itu namanya equity trap, nggak kemana-mana. Biasanya teman-teman itu nggak tahu kapan harus stop, kapan harus lanjut lagi trading. Bisa kayak gitu. Teman-teman pernah tahu tuh katakanlah trading, udahlah cukup untuk hari ini, cukup. Kalau nggak gitu, trading, lossnya 1 kali loss aja udah nge-cover semuanya, maksudnya udah habis semuanya. Takutnya di situ. Kadang itu orang susah untuk berkata cukup. Jadi sebenarnya bukan cari strategi baru yang the best, yang pasti 100%, nah, tapi belajar untuk kata-kata namanya cukup. Susah itu. Dari Septia Nanggung, oke, profit kecil ya disyukuri daripada dendam dan pengen balikin loss pakai lot besar, ujung-ujungnya malah dihajar market. Ini lumayan dewasa berarti, mantap. Sempet market ngasih kecil kita syukurin, market ngasih besar ya terima kasih, WD. Kemudian kecil jadi besar di WD. Jadi market ngasih berapapun ambil aja. Apakah kita bisa kaya di market? Paling 5-10%an orang mungkin bisa, tapi 90% orang enggak. 90% orang di sini, atau mungkin 50% di sini itu untuk tambahan mereka. Jadi ini analogi hidup saya ya. Jadi biasanya itu saya ada 2 analogi. Saya ibaratkan rumah sama sumur, kolam gitu ya. Kayak rumah sama kolam. Rumah di sini saya mendapatkan penghasilan setiap harinya fix. Jadi saya udah nggak bingung masalah makan, masalah jalan-jalan, kemudian untuk tabungan saya nggak bingung, udah ada fix di situ. Kemudian ada namanya lubang atau sumur. Nah, sumur di sini itu semakin saya gali, semakin dalam. Tapi fix di sini masih tetap ada, karena saya nggak bingung nanti ketika kolam ini lagi atau lagi nggak ada airnya, saya nggak bingung. Terus saja saya gali, saya
tumbuhin terus sampai dalam, nanti kalau kolamnya udah dalam baru tuh saya bisa mau ngapain-ngapain gampang. Yang penting harus ada 2 income, yang satu fix income buat memang kehidupan sehari-hari biar enak untuk kehidupan, yang satunya untuk kita itu cari income yang memang bisa unlimited. Contoh trading, YouTube, freelance itu lumayan kan bisa banyak tuh di situ, itu double di sini itu bisa bagus, apalagi tambah lagi di investasi. Itu lebih jos lagi. Jadi hasil dari fix di sini untuk kehidupan sehari-hari, hasil di sini untuk investasi. Wah, mantap tuh. Lanjut dari Fahrenheit. Saya pakai strategi trap posisi sebelum news buy dan sell barang, tapi malah tetap stres. Apa harus gedein modal biar tenang? Modal itu bukan masalahnya, Pak. Serius, masalahnya itu di resiko. Jadi kalau memang ngetrap, maksudnya orang-orang ngetrap itu kayak gini. Contohin ya. Sebelum news itu kan ada pergerakan seperti ini. Nah, mereka ini buy stop, ini sell stop. BS, sell SS, sell stop. Nanti mana yang terkena? Contoh kemarin itu ada CPI, jadi harga itu turun dulu, set. Itu dua-duanya terkena SL semuanya itu nanti. Oke? Menurut saya apa yang oke, ini banyak banget kelemahannya buy stop sell stop ini. Kita udah trading lama 12 tahun, kelemahannya yaitu slippage. Dimana slippage di sini itu lebih ini, Pak, lebar banget spreadnya. Jadi harganya contoh di 1000, dapatnya itu di sini. Teman-teman entry-nya di sini, dapatnya di sini. Jadi sangat nggak masuk akal gitu. Makanya saya udah jarang pakai buy stop sell stop. Kalau teman-teman lihat kita di live trading langsung buy aja, nggak pakai buy stop sell stop gitu. Oke, dari Sesno Adi, apakah penting penggunaan SL dan TP? Nggak penting. Tetapi yang penting itu ngatur resiko. Cara ngatur resikonya gimana? Salah satunya bisa pakai SL dan TP. Nah, gitu. Jadi SL TP di sini kan untuk membatasi resiko. Kalau saya bisa membatasi resiko dengan manual, batasi aja dengan manual. Jadi SL TP di sini hanya untuk alat gitu. Oke, dari Tom Fu, leverage besar itu jebakan ya trader jadi overload. Leverage kecil justru memaksa kita lebih disiplin. Iya, leverage itu sebenarnya jebakan dari broker. Kalau jebakan enggak, tapi seperti kartu kredit. Kartu kredit itu contoh kita dikasih kredit, dikasih poin, dikasih apa, biar apa orang spend lebih banyak lagi. Ini sama kayak ini. Saya trading dikasih leverage lebih tinggi lagi supaya kita bisa trading lebih panjang lagi. Makanya di Indonesia kan lagi banyak tuh full margin. Ya, kayak gini jadinya. Oke, fine. Thank you. See you next video.